Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radilia Zahbestari dengan NIM 210820249. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk derivatif dan lindung nilai Islam. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi, tujuan, dan risiko produk derivatif Islam. Yang kedua itu 3 kategori pelaku derivatif. Yang ketiga itu hukum produk derivatif dari sudut pandang Islam. Yang keempat itu jenis kontrak derivatif. Yang kelima definisi swap harga komoditas Islam dan swap tingkat keuntungan Islam. Dan yang terakhir itu definisi dari lindung nilai Islam. Pembahasan yang pertama mengenai definisi produk derivatif Islam. Suatu instrumen keuangan yang merupakan turunan dari instrumen utamanya, baik efek yang bersifat penyertaan maupun hutang. Instrumen turunan dapat berarti turunan langsung dari instrumen utamanya maupun turunan selanjutnya atau turunan keduanya. Merupakan instrumen turunan, maka nilainya tergantung pada nilai aset keuangan yang mendasarinya. Itulah sebabnya dari segi nominal, harga sekuritas derivatif lebih murah daripada harga efek utamanya seperti saham dan obligasi. Oleh karena itu, sekuritas derivatif sering digunakan sebagai unsur pemanis untuk menarik minat para investor agar membeli efek utama yang diterbitkan oleh emiten. Yang kedua itu tujuan dari produk derivatif Islam ini pada dasarnya diciptakan untuk melindungi nilai atau harga dari suatu komoditas di masa depan, dan instrumen derivatif juga bisa meminimalisir jika terjadi kerugian dan risiko keuangan perusahaan. Risiko produk derivatif ini ada 5. Yang pertama itu volatilitas pasar. Volatilitas pasar dapat menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan dan potensi kerugian besar. Yang kedua itu risiko kredit. Nah, risiko kredit ini muncul jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak. Yang ketiga itu risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat timbul jika terdapat kekurangan penawaran atau minat dari pelaku pasar untuk melakukan transaksi derivatif tertentu. Yang keempat itu risiko operasional. Risiko operasional berkaitan dengan kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau peristiwa eksternal yang dapat mengganggu proses pelaksanaan transaksi derivatif. Yang kelima itu risiko model. Risiko model terkait dengan penggunaan model matematika atau statistik untuk menilai harga dan risiko instrumen derivatif. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 kategori pelaku pasar derivatif. 3 kategori yang pertama itu penjualan melalui perantara atau penjamin emisi dengan cara memberi diskon atau fee. Yang kedua itu penjualan kepada investor atas upaya perantara atau penjamin emisi. Yang ketiga itu penjualan dengan jaminan perantara untuk sekuritas yang tidak laku. Selanjutnya, hukum produk derivatif dari sudut pandang ekonomi Islam. Hukum produk derivatif dari sudut pandang Islam yaitu produk derivatif dalam ekonomi Islam masih menjadi bahan perdebatan. Penggunaan derivatif bisa melemahkan sistem keuangan dan pasar global karena adanya keterlibatan gharar, short selling, dan suku bunga. Struktur derivatif sangat kompleks sehingga menyebabkan penyimpangan dari aktivitas ekonomi nyata, sehingga sulit untuk menghindari larangan syariah. Selanjutnya jenis kontrak derivatif. Yang pertama itu ada kontrak FX forward. Kontrak FX forward ini kontrak antara kedua belah pihak yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk membeli atau menjual suatu underlying asset berupa komoditas, valuta asing, suku bunga, indeks pada harga, jumlah, dan tanggal tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan kontrak. Yang kedua itu ada kontrak swap. Transaksi antara dua belah pihak untuk membeli dan menjual sejumlah nominal mata uang dengan mata uang yang lainnya atau terhadap suku bunga. Biasanya transaksi ini berlaku untuk mata uang asing. Yang ketiga itu ada kontrak option. Kontrak option ini ada 2 jenis. Yang pertama itu ada call option. Yang kedua itu ada put option. Dan yang terakhir itu ada kontrak future. Kontrak future ini sebuah perjanjian atau komitmen dua pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan pada waktu penandatanganan kontrak. Selanjutnya, swap harga komoditas Islam.
Sebenarnya swap harga komoditas Islam ini masih banyak masalah yang terkait dengan strategi penetapan harga, mulai dari hal-hal sederhana yang tidak dimengerti seperti makna kata harga itu sendiri meskipun konsepnya cukup mudah didefinisikan dalam istilah umum atau teori ekonomi. Harga, nilai, dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. Manfaat itu sendiri adalah atribut sebuah item atau barang yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan keinginan. Selanjutnya ada swap tingkat keuntungan Islam. Swap tingkat keuntungan ini keuntungan yang diperoleh dari transaksi swap, yaitu suatu transaksi keuangan yang digunakan untuk memanajemenkan keuangan dalam pasar global. Berdasarkan tingkat keuntungannya, dua pihak sepakat untuk menukar pembayaran setiap tetap dan mengembangkan secara berkala dengan mengalihkan jumlah nasional yang telah disepakati sebelumnya dengan suku bunga tetap dan mengembangkan yang disetujui oleh para pihak. Selanjutnya itu yang terakhir ada lindung nilai Islam. Lindung nilai ini dengan instrumen derivatif falas sangat bermanfaat bagi perusahaan yang bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari kreditor dengan lebih mudah, menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemasok, dan juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.